Ini adalah penjara tempat para narapidana tidak diperbolehkan memakai sepatu. Namun semua penjaga memakai sepatu karet berisolasi karena seluruh lantai penjara dialiri listrik bertegangan tinggi. Siapapun yang melanggar akan dihukum dengan sengatan listrik. Namun Andor, yang baru tiba di penjara, mulai merencanakan pelarian. Suatu hari, Andor menyadari sesuatu ketika seorang penjaga membawa narapidana baru melalui platform lift. Penjaga itu tidak memakai sepatu karet berisolasi. Ini berarti tidak ada aliran listrik bertegangan tinggi di platform lift tersebut. Kino, kepala penjara, melihat apa yang sedang dipikirkan Andor. Ia memperingatkan Andor agar tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan menyeret semua orang ke dalam masalah. Namun, Andor sudah mulai bertindak. Pertama, ia diam-diam meletakkan sebuah kikir di dekat pipa-pipa di kamar mandi umum. Kemudian, ia menguji apakah kikir tersebut bisa memotong pipa air. Setelah itu, ia bahkan mencoba meyakinkan Kino untuk melarikan diri bersamanya. Kino langsung menolak karena masa hukumannya hanya tersisa 3 bulan. Namun, keesokan harinya, Kino mendapat kabar. Lebih dari 100 narapidana di unit sebelah tewas tersengat listrik. Penyebabnya adalah seorang narapidana terlalu lelah dan tidak mau bekerja. Andor juga memberitahu Kino bahwa seorang narapidana baru akan dibawa ke unit mereka besok. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kembali di unit, seorang pria tua pingsan karena kelelahan. Dokter penjara hendak menghabisinya. Kino mengatakan bahwa pria tua itu hanya memiliki waktu 1 minggu lagi sebelum dibebaskan. Namun dokter diam-diam memberitahu Kino bahwa tidak ada yang namanya pembebasan. Para narapidana hanya akan dipindahkan ke unit lain. Saat itu keyakinan Kino benar-benar runtuh. Pada akhirnya Kino setuju untuk melarikan diri. Keesokan harinya Kino menyuruh semua narapidana di unit tersebut mengikuti perintah Andor dan memulai pelarian. Pertama, Andor menggunakan kikir untuk merusak pipa air di kamar mandi. Air dengan cepat mengalir ke lantai. Narapidana lainnya menyembunyikan peralatan mereka. Tak lama kemudian seorang penjaga membawa narapidana baru ke dalam unit melalui platform lift. Dengan satu tatapan dari Andor, 2 narapidana sengaja mulai berkelahi. Hal ini langsung menarik perhatian semua penjaga. Andor memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merusak platform lift. Atas perintah Kino, beberapa narapidana segera naik ke platform. Salah satu penjaga berhasil dijatuhkan. Kino memimpin yang lainnya dan melemparkan peralatan ke arah para penjaga. Pada saat itu, seorang penjaga memerintahkan agar aliran listrik bertegangan tinggi dinyalakan. Kino segera menyuruh semua orang naik ke tempat yang lebih tinggi. Listrik pun diaktifkan. Sebagian besar dari mereka berhasil selamat. Tetapi tak lama kemudian, air yang dikeluarkan Andor menyebabkan korsleting. Para narapidana segera bergegas menuju platform lift. Saat itu Andor sudah naik ke platform. Ia mengambil sebuah senjata dan berhasil melumpuhkan para penjaga yang tersisa. Kemudian Kino mencapai ruang senjata dan membagikan senjata kepada semua orang. Selanjutnya, Andor dan Kino pergi ke pusat komando untuk mengambil alih kendali. Sementara itu, yang lainnya pergi membebaskan 5.000 narapidana yang masih berada di penjara. Pada saat itu, pusat kendali menerima kabar tentang kerusuhan. Para penjaga mengambil senjata mereka dan bergegas memberikan bantuan. Kedua pihak bertemu di koridor. Dengan keunggulan jumlah, para narapidana dengan mudah melumpuhkan beberapa penjaga. Sementara itu, Andor dan Kino tiba di ruang kendali. Mereka memaksa orang yang bertanggung jawab untuk memutus seluruh aliran listrik. Kemudian Kino menggunakan sistem pengeras suara untuk memberitahu semua narapidana tentang kebenaran. Ia mengatakan bahwa tidak ada pembebasan sama sekali. Mereka hanya akan dipindahkan ke unit lain. Dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Setelah menerima pesan tersebut, para narapidana di setiap unit mulai melawan. Ribuan narapidana memulai kerusuhan. Beberapa penjaga yang masih bertahan bersembunyi di dalam sebuah ruangan kecil dan tidak berani mengeluarkan suara. Akhirnya para narapidana mencapai pintu keluar penjara. Di hadapan lautan yang luas tanpa batas, mereka semua melompat turun satu persatu. Namun pada saat itu, Kino mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang.